Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, nikmat keimanan, nikmat hidayah Islam, nikmat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur dan memudahkan kepada kita untuk selalu istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat kita, dan Allah pun ridho terhadap kita semua. Dan tidak lupa pula, marilah kita memperbanyak bacaan salawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, pada kesempatan di pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah membahas pendahuluan tentang al-am, umum. Am artinya umum, yang mana kata am ini secara istilah adalah lafaz yang mencakup semua yang termasuk ke dalamnya tanpa batasan. Sekali lagi, umum atau al-am secara istilah artinya adalah kata yang mencakup semua anggotanya, mencakup semua yang terkait dengannya. Misalnya laki-laki, bentuknya umum, semua laki-laki tanpa terkecuali, tanpa terbatas, termasuk ke dalam ungkapan laki-laki tadi. Ini yang disebut dengan umum. Al-lafdzul mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasrin. Lafaz yang mencakup semua anggotanya tanpa batas. Dan kemarin kita bahas bahwa pelajaran tentang umum ini sangatlah penting untuk kita pahami, agar kita dalam memahami dalil bisa memahaminya dengan tepat, tidak salah. Sehingga dengan pemahaman yang benar dan tepat itu, kita bisa mengambil hukum yang pas, mengambil hukum yang sesuai dan sah. Karena ketika kita salah memahami dalil, hukum yang diambil pun jadi ikut-ikutan salah. Nah, ini penting nih. Kita penting memahami pelajaran tentang umum. Kemarin juga kita telah membahas kata-kata yang berbentuk umum itu seperti apa saja. Atau dengan bahasa lainnya, bentuk-bentuk kata yang dibilang umum itu bagaimana? Apa kata-kata yang dinyatakan umum itu bagaimana?
Sudah 5 yang kita sebutkan. Yang pertama, setiap kata yang menunjukkan keumuman. Seperti kata kullu, jami'u, kafah, qotobah, dan amah. Kata-kata tadi itu menunjukkan kepada umum. Kullu nafsing, semua yang bernapas, semuanya berarti. Semua yang mengeluarkan napas maka termasuk dari ungkapan tadi. Karena kata kullu itu menunjukkan keumuman. Setiap kata yang menyeluruh menunjukkan keumuman maka dia termasuk kata yang berbentuk umum. Contohnya kullu. Kemudian yang kedua, isim syarat. Ya, isim syarat. Contohnya man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sekalipun kecil pasti akan terlihat. Man amila salihan falinafsihi. Siapa yang melakukan kebaikan maka manfaatnya akan kembali buat dirinya. Siapa? Ya siapa aja, mau laki, mau perempuan, mau anak kecil, mau orang dewasa, mau pemimpin, mau rakyat, mau miskin, mau kaya, semuanya kalau berbuat kebaikan manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Seperti itu. Isim syarat menunjukkan kepada umum, maka berlaku ke semuanya. Yang ketiga, isim istifham, kata tanya. Ya, isim istifham. Contohnya adalah fa aina tadhhabun? Kemana kamu akan pergi? Mau kemana? Ke kampung, ke daerah kota, ke daerah tinggi, ke daerah rendah, ke tepian pantai, ke gua, ke padang pasir. Ya. Kata tanya itu bentuknya umum. Aina bertanya tentang tempat, maka menyeluruh ke semua tempat. Isim istifham itu bentuknya umum. Yang keempat, isim mausul. Sudah kita bahas ya. Isim mausul itu memiliki arti dalam bahasa Indonesia yang. Kata berartikan yang. Kalau dalam bahasa Arab ada kata memiliki arti yang, maka itu isim mausul. Allazi artinya yang. Allati juga. Man bisa berartikan yang. Ma juga bisa berartikan yang. Isim mausul itu menunjukkan kepada umum. Contohnya adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mengikuti jalan kami, orang-orang yang bersungguh-sungguh mengikuti jalan kami akan tunjukkan kepadanya jalan tersebut. Kami akan tunjukkan kepadanya, kami akan arahkan kepadanya jalan kami, kata Allah. Yang di sini. Maka semuanya yang meniti jalan Allah dengan sungguh-sungguh, laki, perempuan, anak kecil, dewasa, orang kaya, orang miskin, pemimpin, rakyat, semuanya sama. Siapa yang meniti jalan Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepadanya jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, an-nakiratu fi siyaqin nafi awil nahi awil syarti awil istifhamil ingkari. Kata nakiroh yang terdapat dalam konteks kalimat nafi peniadaan, konteks kalimat nahi larangan, konteks kalimat sebab akibat, dan konteks kalimat bertanya tapi untuk mengingkari.
Kalau ada lafaz yang bentuknya nakiroh, terdapat dalam konteks peniadaan, larangan, sebab akibat, pertanyaan untuk mengingkari, maka kata yang nakiroh itu adalah kata yang berbentuk umum. Contohnya adalah ma min ilahin illallah. Ma min ilahin illallah. Ma di sini makna nafi. Tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Ma min ilahin. Ilahin di sini bentuknya umum. Ya, dalam surat Al-Imran ayat 62. Dalam surat Al-Imran ayat 62, ma min ilahin. Nah, kata ilahin ini nakirah dalam kalimat peniadaan. Ma min ilahin illallah. Tidak ada Tuhan sama sekali. Semua yang disebut Tuhan, tidak ada Tuhan yang benar. Semua yang disebut Tuhan gak ada yang benar. Semuanya. Jadi mencakup semua Tuhan. Mau Tuhannya orang Hindu, orang Buddha, segala sesembahan yang disembah selain Allah, yang dianggap Tuhan, semuanya itu tidak benar. Illallah, kecuali Allah semata. Ini contoh nakirah yang terdapat dalam konteks peniadaan. Sampai di situ penjelasan bentuk-bentuk kata umum yang kita sebutkan pada pertemuan kemarin. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkannya. Taib. Yang keenam, al-mu'arrafu bil idhofati. Kata yang menjadi makrifat karena diidofahkan. Mudah-mudahan ya kalian sudah mempelajari yang namanya ma'rifat nakiroh. Isim itu ada yang ma'rifat, ada yang nakiroh. Dan mudah-mudahan kalian juga sudah mempelajari tentang idhofah. Kedua materi ini, ma'rifat nakiroh dan idhofah, adalah materi yang dijelaskan dalam ilmu nahwu. Nah, disebutkan dalam kitab kita, kata yang berbentuk ma'rifat karena diidofahkan. Jadi misalnya ada kata nih nakiroh, contoh baitun. Baitun itu kan nakiroh, lalu dia diidofahkan kepada sesuatu yang ma'rifat, yang diketahui. Contohnya Baitullah, rumahnya Allah. Maka kata bait yang tadinya nakiroh berubah menjadi ma'rifat gara-gara diidofahkan. Sekali lagi ya Ustaz baca, kata yang berbentuk ma'rifat karena diidofahkan, baik kata yang berbentuk nakiroh, astagfirullahaladzim, afwan, kata yang berbentuk ma'rifat karena dia diidofahkan, baik dia berbentuk mufrad atau berbentuk jamak, maka kata tersebut adalah kata yang umum, yang mencakup semua anggotanya. Sekali lagi, kata yang tadinya nakiroh, lalu dia berubah menjadi ma'rifat karena diidofahkan kepada kata ma'rifat. Maka kata yang diidofahkan tadi, yang tadinya nakiroh berubah jadi ma'rifat, maka kata itu berbentuk umum cakupannya. Mau dia mufrad, mau dia jamak, sama. Kaqaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wadhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nah, di sini kata nikmat bentuknya mufrad. Nikmat Allah bentuknya mufrad dan dia nakiroh. Silakan kalian buka surat Al-Imran ayat 103. Surat Al-Imran ayat 103. Ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Nikmat di sini bentuknya mufrad
dan dia telah jadi makrifat karena disandarkan, diidofahkan kepada Allah. Karena begitu maka dia jadi umum cakupannya. Nikmat Allah bukan cuma satu, tapi semua yang termasuk ke dalam nikmat Allah hendaknya kalian ingat. Itu maksud ayat. Jadi bukan cuma mengingat satu nikmat Allah saja, mentang-mentang ini cuma mufrad, tunggal. Satu nikmat Allah kita ingat udah cukup. Bukan. Nggak seperti itu makna ayat. Ini kata nikmat bentuknya nakiroh, tapi dia diidofahkan kepada ma'rifat. Berarti ini cakupannya umum. Jadi semua nikmat Allah hendaknya kita renungkan supaya kita menjadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, ini tambahan nih. Fa idza kana jam'an fa innahu yufidul umum bil ittifaq min amthilati qauluhu ta'ala fadhkuru ala Allah. Kata yang nakiro lalu menjadi ma'rifat karena diidofahkan. Kalau kata tersebut jumlahnya jamak banyak, maka dia menunjukkan kepada umum secara mutlak. Pokoknya kalau ada kata yang berbentuk jamak lalu kata tersebut menjadi makrifat karena dia diidofahkan, maka kata tersebut cakupannya umum. Udah pasti umum. Contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah ala Allah, nikmat-nikmat Allah. Di sini kata nikmat bentuknya jamak. Maka dia mencakup semuanya. Terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 69. Pada surat itu ada kata ala. Ala bentuknya nakirah, tapi menjadi ma'rifat karena diidofahkan kepada Allah. Dan dia jumlahnya jamak. Nah, kata yang jamak dan dia makrifat karena diidofahkan, maka dia menunjukkan kepada umum. Fa inna kalimat ala ijam'un mudhafun ila ma'rifatin fayufidul umum ka'annahu yaqulu udhkuru jami'a ni'amillahi alaikum wa min amthilati qawlu ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Aulad jam'un mudhafun ila ma'rifat wa huwal kaf fayufidul umum. Maka ungkapan fadhkuru ala Allah, ingatlah nikmat-nikmat Allah, itu seperti mengatakan uzkuru kullu ni'amillah, jami'a ni'amillah. Ingatlah semua dan seluruh nikmat-nikmat Allah. Karena kata ala di sini bentuknya jamak dan dia ma'rifat akibat diidofahkan. Contoh yang lain adalah firman Allah, yusikumullahu fi auladikum. Allah telah berwasiat kepada kalian perihal anak-anak kalian. Auladikum, aulad bentuknya jamak dan dia telah menjadi makrifat karena diidofahkan kepada domir kum. Maka kata aulad di sini bentuknya umum, mencakup semua anak. Mau anaknya yang kecil, mau anaknya yang dewasa, mau anaknya yang laki-laki, mau anaknya yang perempuan, sama, semuanya terkena, semuanya tercakup. Nah, adapun jika kata yang diidofahkan ini dan menjadi ma'rifat tapi jumlahnya mufrad, ya kalimat tunggal. Contohnya adalah wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Seolah-olah Allah hanya memerintahkan kita untuk mengingat satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Yang berikutnya, seperti yang tadi disampaikan,
jika kata yang nakiroh berubah menjadi ma'rifat karena diidofahkan, itu bentuknya mufrad, ya, bentuknya tunggal, maka di sana ada keterangan yang lebih lanjut. Kalau tadi kan ya kata yang nakiroh berubah ma'rifat karena diidofahkan dan dia kata yang berbentuk jamak. Kalau seperti ini udah semua sepakat kalau dia menunjukkan kepada umum. Namun kalau kata yang nakiroh berubah menjadi ma'rifat ini karena diidofahkan, dia bentuknya mufrad, maka ya dia bisa menunjukkan umum kalau keadaannya seperti ya keadaan yang tertentu. Baik, disimak saja. Jika kata mufrad yang berbentuk ma'rifat karena diidofahkan ini, dia diidofahkan kepada isim jins, isim yang mencakup sejenisnya, maka ia menunjukkan kepada umum. Maka ia menunjukkan kepada hal yang umum. Contohnya adalah hayawanul bahri. Hayawan itu mufrad, artinya satu hewan. Dan dia berubah menjadi ma'rifat karena diidofahkan kepada al-bahri, hayawanul bahri, ya, hayawanul bahri. Kata hayawan adalah kata yang berbentuk mufrad, tunggal, satu, dan dia jadi ma'rifat karena diidofahkan kepada al-bahri. Nah, namun diidofahkannya kata hayawan ini kepada isim jins, kata yang mencakup sejenisnya. Hewan laut. Kalau ada orang bilang saya suka hewan laut, maka ini menunjukkan kepada umum. Karena kata yang mufrad ini dia diidofahkannya kepada isim jins, isim yang umum. Bukan cuma ditunjukkan kepada satu saja. Bahrun walaupun laut, ya, walaupun dia mufrad, tapi dia mencakup jenisnya, semua lautan. Nah, sekali lagi, jika kata mufrad yang berubah menjadi ma'rifat karena diidofahkan dan diidofahkannya kepada isim jins, maka dia berbentuk umum. Ya, dia berbentuk umum. Namun, nah ini sekarang perhatikan, jika kata mufrad yang berubah menjadi ma'rifat karena diidofahkan, tetapi diidofahkannya bukan kepada isim jins, maka ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan dia tetap menunjukkan kepada umum. Contohnya adalah Imam Hambali dan Imam Malik. Imam Hambali dan Imam Malik menyatakan isim yang mufrad berubah menjadi ma'rifat karena diidofahkan, walaupun dia diidofahkannya kepada isim yang bukan jins, dia tetap menunjukkan kepada keumuman. Ya, dia tetap menunjukkan kepada keumuman. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan tidak menunjukkan kepada umum, hanya menunjukkan kepada salah satu saja, nggak mencakup semuanya, menunjukkan kepada salah satu saja. Dan yang berkata seperti itu adalah Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Dan pendapat yang mengatakan kata yang berjumlah mufrad, berjumlah tunggal, yang dia berubah menjadi ma'rifat karena diidofahkan, tapi dia diidofahkannya kepada isim yang bukan jins,
maka dia tidak berbentuk umum. Ini adalah pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena kata yang mufrad ini diidofahkannya kepada kata yang tidak menunjukkan kepada umum. Isim jins menunjukkan kepada umum. Tapi kalau dia diidofahkan kepada kata yang tidak umum, maka tidak menunjukkan kepada keumuman. Contohnya adalah astairu qalamal ustad. Astairu qalamal ustad. Saya minjem pulpennya ustad. Saya minjem pulpennya ustad. Pulpen kolam nakiroh. Dan dia mufrad. Namun berubah menjadi ma'rifat karena diidofahkan kepada al-ustad. Tapi karena kata kolam ini diidofahkannya kepada selain isim jins, maka menurut pendapat yang kedua, dia tidak menunjukkan kepada umum. Sehingga arti astairu qalamal ustad, saya minjem pulpen ustad, bukan saya minjem pulpen dari semua ustad yang ada, bukan. Tapi saya minjem pulpen salah satu dari seorang ustad, begitu. Ya, seperti itu. Baik. Ya, coba kita pakai oret-oretan ya. Mudah-mudahan bisa lebih dipahami ini. Sekali lagi, kalau ada kata nakiroh, tapi dia bentuknya jamak. Nakiroh berbentuk jamak. Kemudian berubah menjadi ma'rifat. Berubah menjadi ma'rifat, kenapa? Karena diidofahkan. Karena dia diidofahkan. Nah, kata yang seperti ini, nakiro, berubah menjadi ma'rifat karena diidofahkan dan dia berbentuk jamak, ini menunjukkan kepada umum. Dia menunjukkan kepada umum, keumuman. Contoh adalah fadhkuru ala Allah. Kata ala dia jamak dan dia telah menjadi ma'rifat karena diidofahkan kepada Allah. Diidofahkan kepada Allah. Ini menunjukkan kepada umum. Ingatlah nikmat Allah. Maka mencakup semua nikmat Allah. Ingatlah seluruh nikmat Allah. Ingat seluruhnya. Nah, ini kalau kata nakiroh yang menjadi makrifat karena diidofahkan, bentuknya jumlahnya jamak. Ya, jumlahnya jamak. Udah, dia pokoknya menunjukkan kepada umum. Gampangnya gitu. Pokoknya dia menunjukkan kepada umum. Dan sepakat itu menunjukkan kepada umum, gak ada perselisihan pendapat. Tapi jika kata nakiro yang berubah menjadi makrifat karena idofa, ya, karena diidofahkan, dia berubah jadi makrifat, jumlahnya itu mufrad, tunggal, jumlahnya mufrad tunggal, maka ada keterangan yang lebih lanjut di sana. Apa itu? Kalau kata yang mufrad ini diidofahkan kepada isim jins, isim yang mencakup sejenisnya, maka dia menunjukkan kepada umum.
menunjukkan kepada umum. Contohnya hayawanul bahri, hewan laut. Kata hewan itu mufrad. Dia diidofahkan kepada isim jins, sehingga dia menjadi ma'rifat, ya. Kata hewan ini berubah menjadi ma'rifat dan dia menunjukkan kepada umum. Nakirah yang berubah menjadi ma'rifat karena diidofahkan dan dia berjumlah mufrad. Jika diidofahkannya kepada isim jins, maka dia menunjukkan kepada umum. Tapi jika isim nakirah ini dia diidofahkan kepada ghair isim jins, kepada selain isim jins, jika kata nakirah yang berjumlah mufrad ini berubah menjadi ma'rifat karena diidofahkan, tapi diidofahkannya kepada selain isim jins, maka ada dua pendapat ulama di sini. Ada yang bilang masih menunjukkan kepada umum, ada yang bilang la yufidul umum, tidak menunjukkan kepada keumuman. La yufidul umum. Ada pendapat yang bilang iya umum, ada yang bilang tidak umum. Contohnya apa? Contohnya adalah kolam ustad. Qalamul ustad, pulpennya ustad. Ada yang bilang menunjukkan kepada umum, ada yang bilang tidak menunjukkan kepada umum. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak menunjukkan kepada umum. Kenapa? Karena dari kata kolamul ustad, di sini nggak ada kata yang menunjukkan kepada keumuman. Kolam itu bukan isim jins, sehingga tidak menunjukkan kepada umum. Ustad juga bukan isim jins, sehingga tidak menunjukkan kepada umum. Maka kata kolamul ustad itu tidak menunjukkan kepada umum, ya, tidak menunjukkan kepada umum. Nah, ini dia, tolong diperhatikan ya ikhwan. Nakirah bisa berubah menjadi ma'rifat ketika dia diidofahkan. Kalau nakirah yang berubah menjadi ma'rifat ini diidofahkan dan dia jumlahnya jamak, maka dia menunjukkan kepada umum. Sepakat ulama mengatakan ia menunjukkan kepada umum. Lalu jika kata nakirah yang berubah menjadi ma'rifat karena diidofahkan, nakirah yang berubah menjadi ma'rifat karena diidofahkan, namun dia berjumlah tunggal mufrad. Kita lihat dulu, jika diidofahkannya kepada isim jins, maka dia menunjukkan kepada umum. Tapi jika dia diidofahkan kepada selain isim jins, ulama berselisih pendapat. Ada yang bilang menunjukkan kepada umum, ada yang bilang tidak menunjukkan kepada umum, dan ini pendapat yang lebih kuat. Contohnya kolamul ustad. Nah, ini pemahaman yang penting buat kita, ya. Baik. Pentingnya di mana? Pentingnya ketika kita ingin mengambil keputusan atau hukum. Contoh, misalnya ada orang bilang begini, ya, seperti yang dicontohkan dalam kitab. Saya bernazar, saya akan menyembelih anak saya. Anak saya lillahi, ya, lillahi alayya dzabhu ibni. Lillahi alayya dzabhu ibni. Saya bernazar, saya bersumpah kepada Allah, saya akan menyembelih anak saya. Nah, lihat,
kata ibni. Ibni itu adalah kata yang mufrad dan dia tadinya nakiroh berubah menjadi ma'rifat karena diidofahkan kepada ya sukun yang artinya saya. Ibni. Namun ya sukun yang artinya saya ini bukanlah isim jins. Bukan isim jins. Ibni. Ya sukunnya bukan isim jins. Nah, kafaroh, denda yang harus dilakukan bagi orang yang bersumpah seperti tadi adalah hendaknya ia menyembelih 1 kambing. Kalau pendapat yang diikuti adalah pendapat yang mengatakan mufrad nakiroh yang berubah menjadi ma'rifat akibat diidofahkan, namun idofahnya kepada selain isim jins itu tidak menunjukkan kepada umum. Maka dia hanya menyembelih 1 kambing saja. Walaupun anak yang dia punya mungkin ada 5 anaknya. Tapi dia cukup menyembelih 1 ekor kambing saja. Sekali lagi, saya sampaikan ya. Ada orang bilang begini. Saya bernazar, saya bersumpah dengan nama Allah, saya akan menyembelih anak saya. Dan dia punya 5 anak. Dia punya 5 anak. Lillahi alayya dzabuhu ibni. Kata ibni itu mufrad. Anak, 1 mufrad. Dan dia diidofahkan kepada ya sukun yang artinya saya, anak saya. Dan ya sukun ini bukan isim jins. Kalau pendapat yang dia ikuti adalah pendapat yang mengatakan tidak menunjukkan kepada umum, maka kafaroh yang harus dia lakukan atas sumpah yang dia ucapkan hanya menyembelih 1 kambing saja. Karena ibni itu mufrad diidofahkan kepada selain isim jins, maka menunjukkan kepada 1 saja, tidak umum, tidak mencakup semua anaknya. Tapi jika pendapat yang diikuti adalah pendapat yang pertama yang mengatakan isim mufrad yang berubah menjadi ma'rifat karena diidofahkan, mau diidofahkan kepada isim jins atau bukan kepada isim jins, sama-sama menunjukkan kepada umum. Jika pendapat ini yang dia pegang, maka yang dia sembelih bukan cuma 1 ekor kambing saja, tapi 5 ekor kambing. Kenapa? Karena anak yang dia punya ada 5. Saya bersumpah akan menyembelih anak saya. Anaknya ada 5. Maka kafaroh, denda yang harus dia lakukan atas sumpahnya tadi adalah menyembelih 5 ekor kambing. Tapi kan saya bilangnya ibni kan mufrad. Tapi mufradnya kamu disandarkan, diidofahkan, dan ketika mufrad diidofahkan maka dia menunjukkan kepada umum. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, sehingga yang perlu dia sembelih hanya 1 ekor kambing saja. Begitu pula jika ada seseorang mengatakan zaujati tolikun, istriku saya ceraikan. Istriku saya ceraikan. Misalnya seperti itu. Ada orang bilang zaujati tolikun, istriku tercerai. Misalnya seperti itu. Nah, kata zaujati ya. Ayo. Lihat, kata zaujati tolikun, istriku saya ceraikan. Lihat, kata zaujah di sini itu mufrad, tunggal. Lalu dia disandarkan, diidofahkan kepada ya sukun. Dan ya sukun ini bukan isim jins. Ya sukun ini bukan isim jins. Maka perhatikan permasalahannya. Jika ada seseorang punya istri lebih dari 1, anggap dia istrinya ada 4. Anggap istrinya ada 4.
Lalu dia berkata, istriku saya ceraikan, istriku saya talak. Dan dia tidak berniat dalam hatinya salah satu orang istrinya atau semua istrinya yang dia ingin ceraikan. Nggak ada niat dalam hatinya seperti itu. Dia tidak menentukan. Dia tidak menentukannya, tidak menentukan niat. Nah, kita lihat kalimat yang dia gunakan, zaujah mufrad, diidofahkan kepada selain isim jins. Maka kita lihat pendapatnya. Kalau kita mengikuti pendapat pertama yang mengatakan tetap menunjukkan kepada umum, maka yang tercerai tertalak bukan salah satu istrinya, tapi semua istrinya diceraikan sama dia. Kalau yang diikuti pendapat pertama. Tapi kalau yang diikuti adalah pendapat kedua yang mengatakan tidak menunjukkan kepada umum, maka yang tercerai hanya salah satu istrinya saja. Ya tinggal ditanya mana yang dia maksud. Yang pertama, yang kedua, ketiga, atau keempat, seperti itu. Nah, ini penting bagi kita berarti untuk memahaminya agar tidak salah dalam memutuskan suatu hukum. Ini dia ya ikhwan. Itu dia bentuk kata umum yang keenam. Nakiroh yang berubah menjadi ma'rifat karena diidofahkan. Tolong diperhatikan baik-baik, dicatat, dirangkum. Baik. Kemudian bentuk kata umum yang ketujuh. Bentuk kata umum yang ketujuh. Al-mu'arrafu bi alif lamil istighraqiyah. Mufradan kana am majmu'an. Kaqouli ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa. Bentuk kata umum yang ketujuh adalah kata yang menjadi ma'rifat karena pakai alif lam istighraqiyah. Karena pakai alif lam istighraq. Apa itu alif lam istighraq? Alif lam istighraq adalah alif lam yang menunjukkan kepada semua, menyeluruh. Biasanya kalau alif lam istighraqiyah ini nggak ada kata sebelumnya. Jadi tiba-tiba muncul kata itu tanpa didahului, dia udah muncul dan langsung pakai alif lam. Ya. Contohnya adalah wa khuliqal insanu dha'ifan. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kata manusia itu diambil dari kata al-insan. Dan insan di sini dia ma'rifat pakai alif lam istighraqiyah. Kenapa alif lamnya istighraqiyah? Karena kata insan belum disebutkan sebelumnya. Kalau sebelumnya ada kata insan, lalu disebutkan lagi kedua kali, dan kata insan ini pakai alif lam yang kedua kalinya, maka alif lam itu bukan istighraqiyah. Alif lam istighraqiyah adalah alif lam yang digunakan pada suatu kata di mana kata tersebut belum disebutkan sebelumnya. Ya, contohnya ya firman Allah tadi dalam surat An-Nisa ayat 28, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Khuliqal insan. Al-insan di sini menggunakan alif lam, dan kata insan di sini belum disebutkan pada ayat yang sebelumnya. Tidak disebutkan pada ayat sebelumnya. Baru disebutkan di sini, tapi udah pakai alif lam, maka itu menunjukkan alif lam istighraqiyah. Dan alif lam istighraqiyah ini menunjukkan keumuman, mencakup semua anggotanya tanpa batas. Contoh lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nur ayat 59, wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu. Apabila anak-anak di antara kalian telah beranjak dewasa, maka hendaklah ia minta izin kalau mau masuk rumah atau kamar. Minta izin dulu sama pemiliknya. Nah, kata atfal di sini bentuknya jamak, tapi dia pakai alif lam. Dan kata atfal ini tidak disebut sebelum ayat yang ini. Ya, pada ayat sebelumnya dia tidak disebut.
Kata atfal baru disebut pada ayat 59 ini. Dan ketika pertama kali disebut sudah pakai alif lam. Nah, itu alif lam istighraqiyah. Alif lam istighraqiyah itu ada pada kata yang belum disebut pada kalimat sebelumnya. Tiba-tiba kata itu pakai alif lam aja. Itu namanya al-istighraqiyah. Dan alif lam istighraqiyah ini mencakup seluruhnya. Mau kata yang pakai alif lam istighraqiyah ini bentuknya atau jumlahnya mufrad, mau jumlahnya jamak, sama-sama menunjukkan kepada umum. Sekali lagi Ustaz ringkas. Bentuk kata umum yang ketujuh adalah kata yang pakai alif lam istighraqiyah. Kata yang pakai alif lam istighraqiyah, mau dia mufrad atau jamak, maka dia menunjukkan kepada umum. Contoh yang menunjukkan kepada umum bentuknya mufrad surat An-Nisa ayat 28. Kata Allah, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia bentuknya mufrad. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Tapi kata manusia ini menunjukkan kepada umum, seluruh manusia. Kenapa? Karena kata insan pakai alif lam istighraqiyah. Yang kedua, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 59. Wa idza balagal atfal minkum hulum falyasta'dinu. Jika anak-anak di antara kalian udah beranjak dewasa, maka hendaknya ia minta izin. Hendaknya ia meminta izin. Kata atfal di sini bentuknya jamak. Dan dia menunjukkan kepada umum, mencakup semuanya karena pakai alif lam istighraqiyah. Alif lam istighraqiyah. Wa ammal mu'arraf bi alif lamil uhdiyah fa innahu bihasbil ma'hud fa in kana aman fal mu'arraf aman wa in kana khasan fal mu'arrafu khasun. Ya. Adapun jika kata yang pakai alif lam ini, alif lamnya bukan alif lam istighraqiyah tapi alif lam uhdiyah. Alif lam uhdiyah ini dipakai pada kata yang sebelumnya udah disebut terus disebut lagi kedua kali, dan disebut yang kedua ini pakai alif lam. Itu namanya alif lam uhdiyah. Nah, kata yang pakai alif lam uhdiyah, maka dia bisa menunjukkan kepada umum, mencakup semuanya, bisa menunjukkan kepada khusus tertentu saja. Tergantung dengan kata itu sendiri. Kalau memang kata itu adalah isim jins, ya, atau kata yang menunjukkan kepada umum, maka sekalipun dia pakai alif lam uhdiyah, dia tetap mencakup umum. Tapi kalau kata yang pakai alif lam uhdiyah ini memang bentuknya khusus, maka dia hanya menunjukkan kepada hal yang khusus saja, yang tertentu, tidak menunjukkan kepada umum. Ada lagi ya, silakan disimak. Jika ada kata pakai alif lam istighraqiyah, maka dia udah menunjukkan kepada umum. Mau dia mufrad, mau dia jamak, dia menunjukkan kepada umum. Tapi jika ada kata yang pakai alif lam, tapi alif lamnya ini uhdiyah, bukan istighraqiyah, dilihat dulu maka bentuk kata yang pakai alif lam uhdiyah itu. Kalau kata yang pakai alif lam uhdiyah ini menunjukkan kepada umum dari dasarnya, dari asalnya, maka dia tetap menunjukkan kepada umum. Tapi kalau kata yang pakai al-uhdiyah ini, pakai alif lam uhdiyah ini, dari awalnya dia khusus, maka dia hanya menunjukkan kepada yang khusus saja, yang tertentu saja. Ini contohnya nih, kata penulis. Contoh kata yang khusus dan dia pakai alif lam uhdiyah, sehingga menunjukkan, ya tetap menunjukkan kepada hal yang khusus. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 71 sampai 73. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Ingat ketika Allah berfirman kepada para malaikat, ya, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidan. Dan jika aku telah meniup, dan jika aku telah membentuk rupanya, dan aku telah meniupkan ruh padanya, maka hendaklah kalian, wahai para malaikat, menghormatinya.
Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Maka malaikat pada saat itu semuanya memberi penghormatan. Nah, lihat pada ayat ini. Lihat ya. Kata malaikat, idz qala rabbuka lil malaikah. Ingat ketika Allah berfirman kepada para malaikat, inni khaliqun basharan min tin. Aku akan menciptakan makhluk baru yang disebut manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu, jika aku telah membentuk rupanya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku telah meniupkan padanya ruhku, faqa'u lahu sajidin, maka hendaklah kalian memberinya hormat. Fasajadal malaikah, maka malaikat pun memberi hormat, kulluhum ajmaun, semua malaikat memberinya hormat. Lihat, kata malaikat disebut 2 kali. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, kata malaikat yang kedua ini memakai kata alif lam uhdiyah, bukan istighraqiyah. Kenapa? Karena dia udah disebutkan sebelumnya. Ini disebutkan, di sini disebutkan lagi. Ini namanya uhdiyah. Dan karena malaikat ini menunjukkan kepada isim jins, menunjukkan kepada semua malaikat menyeluruh, maka dia menunjukkan kepada umum. Semua malaikat memberi manusia penghormatan. Seperti itu ya. Kalau pada dasarnya dia itu umum, lalu dia memakai alif lam uhdiyah, maka dia tetap menunjukkan kepada umum. Adapun contoh yang khusus ya, yang disebutkan oleh penulis, wa mithalul khas, contoh yang khusus kata penulis, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian, kama arsalna, sebagaimana kami telah mengutus juga, ila fir'aun, kepada Fir'aun, rasulan, seorang rasul, fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila, akan tetapi Fir'aun malah melanggar, menyelisihi rasul tersebut, maka kami pun menyiksanya dengan siksaan yang berat. Lihat, kata rasul di sini ya, yang ini nih. Kata rasul pada ayat ini itu pakai alif lam. Dan alif lamnya itu bukan alif lam istighraqiyah, tapi alif lam uhdiyah. Kenapa? Karena kata rasul ini telah disebutkan pada ayat sebelumnya. Nih rasulan. Kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, tapi Fir'aun malah bermaksiat kepada rasul tersebut. Rasul ini adalah rasul untuk rasul yang disebut di sini. Makanya alif lam ini adalah alif lam uhdiyah, karena disebutkan sebelumnya. Nah, kata rasul di sini tidak menunjukkan kepada umum, melainkan ditunjukkan kepada khusus. Karena rasul yang diutus oleh Allah kepada Fir'aun ya cuman Nabi Musa. Musa, maka khusus ditunjukkannya kepada Nabi Musa. Walaupun dia pakai alif lam dan alif lamnya uhdiyah, ya dia menunjukkan kepada khusus saja. Siapa rasul yang diselisihi oleh Fir'aun? Siapa rasul yang dilanggar oleh Fir'aun? Ya Nabi Musa, cuman satu. Menunjukkan hanya kepada satu, bukan kepada seluruh rasul yang ada. Seperti itu. Ya, satu ulangi lagi ya. Bentuk kata umum yang ketujuh adalah kata yang memakai alif lam istighraqiyah. Kalau ada kata pakai alif lam istighraqiyah, mau dia mufrad, mau dia jamak, maka dia menunjukkan kepada hal yang umum. Adapun alif lam uhdiyah, maka kalau kata itu sebelumnya memang umum, kemudian dipakein alif lam uhdiyah, maka dia tetap menunjukkan kepada umum. Kalau kata itu adalah kata yang khusus, kata yang tertentu, yang udah diketahui maksudnya cuman ini doang, kayak rasul tadi yang dilanggar oleh Fir'aun, udah diketahuin khusus, lalu dipakein alif lam uhdiyah, maka dia tetap menunjukkan kepada khusus saja. Bedanya alif lam istighraqiyah sama alif lam uhdiyah adalah
Kalau alif lam uhdiyah itu dipakainya pada kata yang sebelumnya udah pernah disebut. Kayak tadi rasul disebut, kama arsalna ila fir'auna rasulan. Terus kata rasul disebut lagi, fa asa fir'aunur rasula. Nah, kata rasul ini pakai alif lam uhdiyah. Kenapa? Karena sebelumnya udah pernah disebut. Nah, bedain ya. Alif lam istighraqiyah itu untuk umum secara mutlak. Tapi kalau alif lam uhdiyah menunjukkan kepada umum. Kalau kata yang memakai alif lam uhdiyah memang dia umum. Tapi jika kata yang pakai alif lam uhdiyah ini khusus, maka dia hanya menunjukkan kepada khusus saja. Taib. Kemudian yang perlu kita pahami juga, jika alif lam yang dipakai adalah alif lam untuk menunjukkan jenis, ya, alif lam yang digunakan untuk menunjukkan jenis, maka hukum yang berlaku pada kalimat tersebut ditunjukkan kepada keumuman. Ditunjukkan kepada keumuman, bukan pada setiap individu. Bukan kepada setiap individu. Sekali lagi, jika alif lam yang dipakai untuk keterangan jenis, jika alif lam digunakan untuk keterangan jenis, maka hukum yang berlaku pada kalimat adalah hukum yang berlaku untuk keseluruhan, umumnya. Tidak berlaku pada setiap individu. Contohnya gimana? Nah, contohnya adalah ar-rijalu khairun minan nisa. Ar-rijalu, laki-laki, khairun minan nisa, lebih baik daripada para perempuan. Ini contoh ya, ar-rijalu pakai alif lam. Tapi alif lamnya ini menunjukkan kepada jenis. Laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Hukumnya berlaku berdasarkan keumuman, bukan pada setiap individu. Bukan berarti kalimat itu menunjukkan setiap laki-laki yang ada, semuanya laki-laki yang ada itu lebih baik daripada perempuan. Tidak seperti itu. Karena faktanya ada perempuan yang lebih baik daripada laki-laki. Sehingga kalimat tersebut, ar-rijalu khairun minan nisa, dipahami secara keumuman, bukan secara individu. Sekali lagi, kalau alif lam yang dipakai pada suatu kata itu menunjukkan kepada jenis saja, kepada jenis, maka hukum yang dimaksud pada kalimat adalah hukum untuk keumuman, bukan setiap individu. Ya, bukan untuk setiap individu. Contoh lain lagi misalnya al-mudarrisu, contohnya misal adalah al-mudarrisu a'lamu minat thalib. Guru itu lebih tahu daripada siswa. Kan ada aja ya ungkapan seperti itu terucap. Guru itu lebih tahu daripada muridnya. Nah, ungkapan ini bukan berarti semua guru, setiap guru, setiap individu guru itu lebih tahu daripada setiap murid. Bukan seperti itu cara memahaminya. Tetapi kalimat yang dimaksud itu berlaku untuk keumuman. Keumuman. Karena alif lam pada kata al-mudarris ini untuk jins. Si pembicara bermaksud alif lam yang dipakai ini untuk jins, mencakup setiap jenis, menyeluruh. Tapi hukumnya berlaku pada keumuman saja, bukan pada setiap individu. Karena faktanya ada kadang-kadang murid lebih tahu daripada gurunya. Sebab terkadang ada guru ketika mengajar salah, dikoreksi sama muridnya, ini kan ada. Jadi nggak salah kalimat tadi, hanya saja pemahamannya yang harus diperhatikan.
Alif lam ada alif lam istighraqiyah, menunjukkan kepada keumuman. Alif lam ada alif lam uhdiyah, bisa menunjukkan kepada umum kalau kata yang menggunakan alif lam uhdiyah ini memang kata umum. Tapi kalau kata yang menggunakan alif lam uhdiyah ini adalah kata khusus, maka dia menunjukkan yang khusus saja. Lalu ada alif lam libayanil jins, alif lam untuk menunjukkan jenis saja. Nah, alif lam jins ini hukum yang berlaku adalah hukum untuk keumuman. Alif lam libayanil jins adalah alif lam yang hukumnya berlaku untuk keumuman saja, bukan untuk setiap individu. Taib, hibati fillah, itu dia pembahasan kita tentang bentuk-bentuk kata umum. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Ustaz ulangi, ada 7 bentuk kata umum. 1, lafaz yang menunjukkan kepada umum secara sendiri, kayak kata kullu, jami, qotobah, kafah, ini menunjukkan kepada umum. Yang kedua, isim syarat. Isim syarat menunjukkan kepada umum. Yang ketiga, isim istifham, juga menunjukkan kepada umum. 4, isim mausul, menunjukkan kepada umum. 5, nakiroh, yang terletak pada konteks peniadaan, pelarangan, sebab akibat atau pertanyaan untuk mengingkari, itu juga menunjukkan kepada umum. Yang keenam, kata yang nakiroh berubah menjadi ma'rifat karena diidofahkan. Ini juga umum dengan rincian yang kita sebutkan tadi. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah kata yang menggunakan alif lam istighraqiyah, itu juga menunjukkan kepada umum. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas poin yang baru, yaitu mengamalkan kata yang umum. Bagaimana cara mengamalkan kata yang umum? Baik, ahibati fillah, mungkin sampai di sini jumpa kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Catat dengan baik dan rapi agar bisa dengan mudah dimurojaah. Silakan ditanya jika ada yang kurang dipahami. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.